Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk senantiasa menuntut ilmu dimanapun itu berada, karena sesungguhnya ilmu ini akan memuliakan diri kita. Seseorang ketika punya ilmu, Allah akan muliakan dirinya, sebagaimana Allah janjikan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla pasti akan mengangkat derajat orang yang beriman, dan Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Karena sesungguhnya ilmu adalah segala-galanya. Orang punya harta tapi nggak punya ilmu, nggak ada faidahnya. Harta itu akan melalaikan dirinya. Harta itu akan semakin membuat dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau orang punya ilmu, walaupun nggak punya harta, dia masih punya Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha memberi, Allah yang maha mendengar keluh kesah kita, Allah yang maha melihat apa yang kita butuhkan. Kita masih punya Allah, Allah yang maha kuat, Al-Qawi, Al-Jabbar. Jikalau Allah akan memberikan kebaikannya untuk kita, gak mungkin ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang bisa menghalangi kebaikan itu supaya gak turun sama kita. Sama juga, seandainya seluruh manusia di muka bumi ini berkumpul untuk mendatangkan keburukan untuk diri kita, gak mungkin keburukan itu bisa menyentuh sisi kulit kita jikalau keburukan itu belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah jadikan kita termasuk orang yang dimudahkan langkahnya untuk terus belajar dimanapun itu. Kalau bisa belajar di tanah air, maka alhamdulillah. Kalau bisa belajar di luar negeri, maka alhamdulillah. Karena kalau di luar negeri biasanya belajar bisa sambil ibadah, bisa sambil macam-macam. Tapi kalau di tanah air banyak musuhnya. Banyak penghalangnya. Coba kalau orang belajar bahasa Arab di Indonesia, itu untuk mahir bahasa Arab susahnya luar biasa. Tapi kalau orang langsung nyemplung di Arab, itu luar biasa cepatnya. Ilmu yang kita miliki, terutama ilmu agama, akan menjaga diri kita. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, pernah mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa sebabnya? Karena al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu akan menjagamu. Jadi kalau kita mau melakukan kesalahan, lalu kita di-stop, direm sama ilmu itu. Kalau kita terlanjur melakukan kesalahan, kita diajak untuk bertobat dengan ilmu itu. Ilmu menjaga kita, menjaga di dunia dan menjaga di akhirat. Tetapi kalau kita cuma punya harta, maka wa anta tahrusul mal. Engkau yang akan menjaga harta. Kelihatan ya perbandingannya. Kalau kita punya ilmu, ilmu itu yang akan menjaga kita. Tetapi kalau kita hanya punya harta, kita yang dipaksa jaga harta kita. Buktinya apa? Ada orang semakin kaya, hatinya makin gak tenang. Jangan-jangan dimaling, jangan-jangan dirampok. Maka di mana-mana dipasang CCTV, dipasang security. Beda kalau orang yang gak punya duit. Orang yang gak punya harta, tidur itu enak. Bahkan tidur beralaskan tikar, gak pakai spring bed yang harganya puluhan bahkan ratusan juta. Pertanyaannya, ada nggak kasur ratusan juta? Ada. Ada orang-orang yang memang nggak bisa tidur kecuali pakai kasur yang ortopedik yang harganya itu mahal. Bahkan saking parahnya sakitnya, ada beberapa kawan yang biasa bolak-balik pergi umrah. Kalau pesen hotel bintang 5 itu
Gak pernah kasurnya itu dipakai. Kalau dia pergi umrah, walaupun hotelnya di depan Masjidil Haram, itu kasurnya nggak pernah dipakai karena dia punya masalah di punggung. Yang dia lakukan adalah dia gelar kain tipis, ditaruh di bawah, kemudian tidur di bawah itu. Jadi menunjukkan bahwa sesungguhnya harta itu bukan segala-galanya. Kalau kita punya harta, kita yang dipaksa untuk menjaga harta itu. Kita punya tanah di mana-mana, sertifikatnya juga banyak, kita dipaksa jaga sertifikat itu. Gimana caranya? Maka sekarang ada jasa SDB, Safe Deposit Box. Semua sertifikat dimasukin ke situ. Orang punya emas batangan misalnya, taruh di rumah juga takut. Maka kita dipaksa oleh harta untuk menjaga harta itu. Tapi kalau kita punya ilmu, insya Allah ilmu itu yang akan menjaga diri kita. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah agar ilmu yang sudah masuk lewat telinga kita bisa kita amalkan, bisa kita terapkan, bisa kita ajarkan kepada orang-orang yang kita cintai. Bukan sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hanya lewat saja, hanya numpang lewat saja, tidak menimbulkan satu perubahan di dalam dirinya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam orang-orang yang bisa memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini, semoga Allah menjaga kita, semoga Allah senantiasa menjauhkan kita dari berbagai wabah dan mara bahaya, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, tema yang ingin saya angkat adalah terkait dengan temanya apa ya kemarin? Bukan jaminan. Bukan jaminan adalah satu kondisi yang ingin saya gambarkan kepada para jamaah bahwa sesungguhnya apa yang telah Allah berikan kepada diri kita pada hari ini itu tidak menjamin segala-galanya. Bukan jaminan orang yang pada hari ini, sekali lagi, pada hari ini bisa memakmurkan masjid, sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Gak ada yang menjamin bahwa keadaan itu membuat kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bukan jaminan orang yang sudah mengenal hidayah itu bakal meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bukan jaminan juga orang yang sudah kenal sunnah akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bukan jaminan orang yang penampilannya nyunnah, pakai pakaian sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Yang perempuan juga sama, menutup aurat sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh istri-istri beliau SAW. Gak ada yang jamin. Kita yang istiqomah hari ini belum tentu kita bisa bisa mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Gak ada yang jamin. Karena kita semua posisinya ini ada di ujung tanduk. Posisinya di ujung tanduk. Bahkan seorang Nabi pun SAW
gak bisa jamin putri yang paling beliau cintai. Rasulullah punya beberapa putri. Di antara putri-putrinya itu yang paling mirip dengan Rasulullah, yang paling dicintai oleh Rasulullah. Pertanyaannya sekarang, boleh nggak ada orang lebih mencintai salah satu putrinya dibandingkan putri yang lain? Boleh, itu boleh-boleh aja. Boleh nggak ada orang punya istri 3 atau 4, dia lebih condong cintanya kepada salah satu dari istrinya? Maka jawabannya boleh, karena namanya perasaan itu tidak bisa dibohongi. Yang namanya perasaan itu nggak bisa dibagi rata. Yang bisa dibagi rata itu materi. Maka dalam Islam, kewajiban untuk adil bagi orang yang poligami itu adalah adil secara materi, bukan secara cinta. Sama juga kalau kita dikatakan adil kepada anak-anak kita, itu adil secara materi. Tidak bisa kita adil secara cinta, nggak mungkin. Rasulullah punya putri yang paling beliau cintai. Yang putri itu sangat mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Parasnya, perawakannya, cara jalannya. Suatu hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil putrinya tersebut dengan mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah dariku harta apa yang kamu mau. Ma ughni anki minallahi syai'a, sungguh aku tidak bisa memberikan kebaikan bagi dirimu di depan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi seolah-olah sebuah isyarat, jangan mentang-mentang kamu itu anaknya Nabi, jangan mentang-mentang kamu itu adalah orang yang paling dikasihi oleh seorang Nabi, maka engkau bebas untuk berlepas diri dari syariat yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan. Bahkan kalau kemudian putrinya Nabi Muhammad SAW berbuat suatu keburukan sekalipun juga, Nabi Muhammad tidak bisa memberikan suatu kebaikan sekalipun juga di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini sebuah peringatan dari seorang Nabi kepada putrinya. Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti ma ughni anki minallahi syai'a. Mintalah dariku apa yang engkau mau dari harta-hartaku. Sungguh aku tidak akan bisa mendatangkan kebaikan untuk dirimu. Jadi gak jamin, sekali lagi, gak jamin anaknya Nabi akan selamat di akhirat nanti. Kalau anaknya Nabi tidak ada yang jamin bahwa dia bakal selamat di akhirat nanti, bagaimana dengan orang yang bukan ke anaknya, bukan kerabatnya, bukan siapa-siapanya, hanya umatnya? Maka kita siapa yang menjamin? Yang menyelamatkan kita adalah apa yang kita kerjakan di dunia, apa yang sudah kita kumpulkan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan dari berbagai amal soleh yang kita kerjakan. Itu bekal yang akan kita bawa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah at-taqwa itu sendiri. Ini contoh yang pertama, kasus yang pertama. Seorang Nabi tidak bisa memberikan kebaikan sedikit pun juga di hadapan Allah kelak di akhirat. Contoh yang kedua, masih terkait dengan apa yang ada pada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah yang sangat menyedihkan, kisah paman beliau Abu Thalib. Kita tahu Abu Thalib itu ibaratnya sudah kayak bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib itu adalah orang yang menjadi figur ayah bagi seorang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah terlahir dalam keadaan yatim. Kemudian setelah itu di usia yang masih sangat muda, usia 6 tahun,
beliau ditinggal wafat oleh ibundanya yang tercinta. Setelah itu, dari usia 6 tahun sampai usia 8 tahun, beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah itu kakeknya meninggal dunia dan pengasuhan dipegang oleh paman beliau Abu Talib, yang beliau mengasuh Nabi Muhammad SAW sebagaimana beliau mengasuh anaknya sendiri. Beliau betul-betul mengasuh dengan sepenuh hati, dijaga, dirawat, diajari cara berdagang, sampai diajak berdagang ke negeri Syam di usianya sangat muda. Lihatlah bagaimana dulu Abu Talib sudah mengajarkan berdagang kepada keponakannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika menjadi seorang nabi, Abu Talib menjadi orang yang ada di garda terdepan dalam membela Rasulullah SAW. Sampai suatu hari ketika terjadi embargo, boikot terhadap keluarga Nabi, orang-orang Quraisy gak boleh jual beli sama keluarganya Nabi dan orang-orang membela Nabi. Orang-orang Quraisy gak boleh menikahkan dan dinikahkan oleh keluarganya Nabi dan sebagainya. Maka itu yang membuat keadaan begitu sulit. Dan ketika Rasulullah berusia 50 tahun, beliau mengalami satu kejadian yang disebut dengan Amul Huzn, tahun yang penuh dengan kesedihan. Di tahun yang sama beliau ditinggal wafat oleh istri tercinta Khadijah. Di tahun yang sama beliau ditinggal wafat oleh paman beliau Abu Talib. Sebelum beliau wafat, sebelum Abu Talib wafat, Rasulullah SAW berupaya keras untuk memberikan hidayah kepada pamannya, paman yang menjadi figur seorang ayah, karena Rasulullah nggak pernah punya figur seorang ayah kecuali pada diri pamannya. Rasulullah mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan, satu kalimat saja yang akan menjadi hujah bagiku di hadapan Allah. Satu kalimat ini aja. Karena ini adalah kalimat yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Maka di samping pamannya ada para sahabat-sahabat dan pembisik-pembisik jahat yang senantiasa mempengaruhi pamannya. Ada sebuah faedah penting di sini bahwa sungguh teman yang buruk itu akan mendatangkan keburukan bagi diri kita. Tapi teman yang baik akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Rasulullah juga menjelaskan masalu al-jalisis salih wa jalisis su'. Permisalan antara teman yang baik dan teman yang buruk itu adalah sebagaimana orang bergaul dengan penjual minyak wangi wa nafihil kir, dan orang tukang las. Kalau kita gaul sama penjual minyak wangi, kalau kita nggak beli, minimal kita bisa ikut mencium wanginya, ya enggak? Ya, ini yang pertama. Minimal kita bisa mencium bau wangi. Yang kedua, kalaupun nggak beli, kita disuruh nyoba, tester, ya enggak? Ya. Buktinya apa? Kalau kita ke Mekah, kalau kita ke Madinah, mau berangkat ke masjid lewat toko-toko, ya haji, dicolet-coletin minyak wangi, ya enggak? Kita enggak beli, tapi kita suruh nyoba. Pas kita cium, oh baunya wangi ya, kita taruh di baju kita, dioleskan baju kita. Maju lagi ketemu toko, ya haji, minyak wangi murah, diolesin lagi, kita olesin lagi. Setelah itu lewat 4 toko, baju kita wangi semua, tapi wanginya mukhallat, enggak jelas, campur aduk, ada durian, ada jeruk, macam-macam, jadinya nano-nano, ada rasa kecutnya, ada manisnya,
Ada apeknya dapat dari baju, dari keringat. Ya, macamnya banyak sekali. Jadi kalau kita gaul sama tukang minyak wangi, minimal kalau nggak beli kita bisa mencium bau wangi. Ini yang pertama. Atau yang kedua, kita dapat testernya. Atau yang ketiga, kalau kita punya teman jual minyak wangi, minimal paling nggak kita dapat diskon. Kalau kita beli kita dapat diskon. Artinya kita kena wanginya. Tapi kalau kita gaul sama tukang las, deket-deket sama tukang las, baunya bau besi, nggak enak. Baunya bau besi. Maka dari itu hati-hati kalau kita mau milih teman. Kalau kita sudah punya teman yang baik, maka pegang erat teman kita itu. Maka tidak salah kalau para imam, para ulama yang memfokuskan pembahasannya pada tazkiyatun nufus, sebagaimana Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau itu memberikan teman itu ada 4 macam. Ada teman itu sebagaimana makanan. Gak mungkin kita hidup tanpa makanan. Gak mungkin kita hidup tanpa minuman. Ada teman yang kita gak bisa hidup kecuali sama dia. Siapa mereka? Mereka adalah para ulama, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kalau kita punya teman kayak gitu, udah tempel aja, jangan jauh-jauh dari dia. Kemudian yang kedua, ada teman yang sebagaimana laksana obat. Obat itu kita makan, saya tanya dulu nih, saya makan persepsi dulu ya. Obat itu kita makan sehari berapa kali? Setiap hari makan obat 3 kali? Kalau sakit aja, ya enggak? Ini kena jebakan ini. Ya. Saya tanya, sehari makan obat berapa kali? Ya kalau nggak sakit ngapain makan obat? Beda kalau sehari makan itu berapa kali? 3 kali, oke. Nggak bisa lepas dari makan. Tapi kalau obat, sehari kita makan obat berapa kali? Kalau nggak sakit, ngapain kita makan obat? Ada temen yang laksana obat. Kita butuhkan dia, kalau kita butuh aja. Contoh masjid ini mau dibangun 3 lantai, jadi Islamic Center misalnya. Butuh seorang arsitek. Ya sudah bergaul sama dia, sesuai dengan kebutuhan aja. Kamu bikin ini, kamu desain dan sebagainya, selesai urusan. Terus kita mau masang listrik, butuh tukang listrik. Ya seperlunya aja kita bergaul sama tukang listrik. Di depan ada pasar, bergaul sama tukang sayur, sama tukang ikan, sama tukang ayam, seperlunya aja. Ada temen yang kayak obat. Kemudian ada temen yang dia kayak penyakit. Kalau kita deket-deket, kita akan ketularan sama dia. Dia menimbulkan efek buruk dalam kehidupan kita. Karena omongannya negatif aja. Omongannya itu nggak bener aja. Kemudian yang keempat, ada teman yang laksana racun. Dan ini harus dijauhi benar. Udah jangan deket-deket. Nah, teman ini ada 4 macam. Dan ini yang harus kita perhatikan. Gak semua orang bisa kita jadikan sebagai teman. Dan kita punya kebebasan untuk memilih dan memilah siapa teman kita. Kembali ke kisah tadi, kisahnya paman beliau Abu Thalib. Ketika akan meninggal dunia, Rasulullah berupaya dengan keras untuk mengislamkan pamannya. Maka ketika Rasulullah mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang akan menjadi sebuah hujah bagiku di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak. Maka apa kata teman-temannya tadi? Apa kata pembisik-pembisik jahatnya tadi? Mereka mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita?
Nah, ini penyakit kita ini sebenarnya. Penyakit dari zaman dulu, zaman Rasulullah sampai zaman sekarang itu adalah penyakit ketika kita itu berpegangnya bukan pada agama yang dibawa oleh Rasulullah, tetapi pada apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Bapak kita sudah lakukannya kayak gini kok. Jadah dan jadi kita sudah melakukannya juga kayak gini kok. Dan itu yang Allah sindir dalam Al-Quran. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami telah mendapatkan bapak-bapak kami yang melakukannya kayak gini ini. Sudah melakukan seperti ini. Nah, itulah yang kemudian dibisikkan kepada Abu Talib. Dan sampai akhir hayatnya Abu Talib meninggal dunia di atas agama nenek moyangnya. Di atas agama nenek moyangnya. Dan ketika itu Rasulullah merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah kemudian karena hutang budi yang beliau miliki kepada paman beliau, bayangkan 42 tahun diasuh oleh pamannya, 42 tahun gak main-main. Beliau punya hutang budi yang luar biasa. Saking beliau merasa punya hutang budi yang besar, beliau kemudian meminta syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah sebuah ayat yang menerangkan bahwa tidak pantas bagi seorang mukmin untuk memohon ampunan kepada orang-orang yang musyrik. Sebuah sindiran yang sangat keras. Maka sekali lagi, bukan jaminan seorang paman Nabi itu bakal selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman Nabi loh, yang nolong Nabi dan mengasuh Nabi selama 42 tahun, gak dijamin masuk surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita itu bukan penolong Nabi. Saat agama kita diinjak-injak, kita kemana? Saat kemudian sebagian saudara kita didolimi, kita kemana? Jangankan nolong Nabi, nolong sesama kaum muslimin aja kita begitu berat. Jadi sekali lagi, ini contoh yang kedua, bukan jaminan. Contoh yang ketiga, yang lebih mengerikan. Kalau tadi ngenes, tahu ngenes ya, menyedihkan. Kalau yang ini mengerikan, masih pada keluarga Nabi juga. Kita tahu keluarga paman Nabi itu unik ya. Rasulullah punya paman, artinya adiknya Abdullah. Dan pamannya itu unik, kayak grafik seperti itu. Ada paman Nabi yang masuk Islamnya itu cepat. Siapa namanya kira-kira? Hamzah. Masuk Islamnya cepat. Ada paman Nabi yang masuk Islam tetapi agak lambat. Abbas. Ada paman Nabi yang gak masuk Islam tapi membela Islam. Abu Talib. Ada paman Nabi yang gak masuk Islam tapi begitu benci kepada Islam. Abu Lahab, Abu Jahal bukan apa-apanya Nabi. Ya, Abu Lahab. Jadi subhanallah, paman Nabi itu dibuat bermacam-macam jenis dan tingkat ya, sebagai pelajaran buat kita. Kalau paman Nabi saja nggak selamat, apalagi orang cuma sekedar ngaku anak keturunan Nabi, nggak otomatis masuk surga. Kalau kelakuannya itu jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, nggak otomatis. Paman Nabi yang langsung mengasuh Nabi saja nggak bisa selamat, apalagi yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu punya hak yang spesial atas diri kita, kaum muslimin. Tetapi bukan berarti bahwa mereka terbebas dari syariat Islam, enggak sama sekali. Jangan mentang-mentang kakeknya adalah Nabi lalu bebas meninggalkan syariat yang dibawa oleh kakeknya itu. Enggak bisa seperti itu. Contoh yang ingin saya berikan adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi.
Beliau tidak pernah beriman kepada Nabi, bahkan beliau mendedikasikan seluruh usia beliau untuk memusuhi dakwah Nabi. Kemanapun Nabi pergi, Abu Lahab senantiasa mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu Rasulullah zaman dulu dakwahnya itu keluar masuk pasar, salah satu metodenya. Karena pasar adalah tempat berkumpulnya banyak orang. Daripada ngumpulin orang, lebih baik masuk pasar dan berdakwah di tengah pasar. Ketika Rasulullah masuk di tengah pasar, Rasulullah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah." Maka disebutkan oleh para sahabat yang lain, tidaklah Rasulullah memasuki pasar kecuali di belakangnya ada seseorang yang memiliki wajah yang sangat tampan. Kemudian rambutnya dikepang dua. Bisa bayangkan ya, wajahnya tampan, glowing, dan rambutnya dikepang dua. Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab disebut Abu Lahab, namanya bukan Abu Lahab, tetapi disebut Abu Lahab. Abu itu pemilik ya. Misalnya Abu Anas ya berarti pemilik si Anas, bapaknya Anas. Atau Abul Ibil, pemilik onta. Abu Lahab artinya orang yang memiliki wajah yang bersinar. Bersinarnya tapi kemerah-merahan. Bayangkan orang sudah tua tetapi wajahnya itu kemerah-merahan kayak bayi. Bisa dibayangkan saking tampannya beliau. Disebutkan ketika Rasulullah memasuki pasar, kecuali belakangnya ada orang yang berwajah tampan, rambutnya dikepang dua, rambutnya panjang, gaul seperti itu. Dan dia senantiasa mendustakan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengatakan bahwa dia pendusta, dia pembohong, dia penyair, dan sebagainya. Dengan stigma-stigma yang bermacam-macam. Dan ini sudah menjadi sunnatullah sekali lagi. Orang yang berpegang dengan agamanya Allah itu dilabeli dengan label yang macam-macam. Zaman sekarang itu labelnya macam-macam. Orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin sholat, orang yang rajin ngaji dibilang kadrun. Orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibilang fanatik sama agama ya. Orang yang berpegang pada syariat Islam dibilang fundamentalis dan sebagainya. Label yang masih ringan. Rasulullah SAW saja dilabeli dengan label-label yang sangat menyedihkan. Dibilang orang gila, dibilang penyair, dibilang pendusta. Bayangkan dibilang pendusta. Padahal kenyataannya orang-orang Quraisy itu percaya banget sama Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Banyak banget. Buktinya saya kasih bukti 3 aja dari sekian banyak, sekian lusin bukti. Bukti yang pertama adalah Rasulullah sebelum jadi Nabi dijuluki Al-Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW setelah menjadi Nabi, beliau mengumpulkan orang-orang di atas bukit Sofa dengan mengatakan ya Sobahah, ya Sobahah, berteriak di atas bukit Sofa. Pada saat itu orang-orang langsung berkumpul di bawah kaki dari bukit Sofa karena mendengar teriakan dari seorang Muhammad. Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, bagaimana pendapatmu kalau seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa di belakang dari bukit Sofa ini ada sekelompok dari pasukan yang sudah memiliki persenjataan yang sangat lengkap akan menyerang kalian. Apakah kalian akan mempercayai apa yang aku ucapkan? Maka mereka mengatakan, wah sungguh kami tidak pernah mendengar dari lisanmu kecuali kejujuran saja.
Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang mengajak kalian dan menyelamatkan kalian dari adab yang sangat pedih. Langsung bangkit pada saat itu Abu Jahal dan Abu Lahab untuk mendustakan apa yang diucapkan. Itu bukti yang kedua. Bukti yang ketiga bahwa Rasulullah adalah seorang yang sangat terpercaya pada saat itu adalah ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Rasulullah menahan Ali bin Abi Thalib untuk nggak ikut hijrah. Tujuannya apa? Tujuannya agar Rasulullah bisa mengembalikan barangnya orang Quraisy. Loh, barang apa? Zaman dulu orang kalau punya barang yang berharga itu dititipin ke orang yang paling mereka percaya. Kalau zaman sekarang orang punya emas batangan sertifikat dititipin di SDB, di bank biasanya. Zaman dulu dititipinnya di orang yang paling mereka percaya. Dan Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengembalikan titipan itu. Unik nggak sebenarnya? Ada kontradiksi nggak? Dalam masalah dunia percaya sama Nabi Muhammad, dalam masalah akhirat didustakan mati-matian. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu yang didustakan adalah ajaran yang dibawanya, bukan pribadinya. Beda orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu yang didustakan adalah pribadinya, bukan ajarannya. Itu ustadz, ngapain aku dengerin dia? Dia ngomongnya kayak gitu padahal dia juga kelakuannya begitu. Yang didustakan adalah orangnya zaman sekarang, bukan syariatnya. Kalau dulu yang didustakan adalah syariatnya, orangnya tidak didustakan sama sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW orang yang sangat terpercaya. Kemudian, sebentar, kita kok jauh sekali ya beloknya. Tadi awalnya kita cerita sampai mana? Ya, Abu Talib kenapa? Ya, paman beliau ketika meninggal dia ya tidak dijamin oleh Rasulullah SAW. Abu Lahab, subhanallah, sudah beralih ke Abu Lahab, subhanallah. Nah, Abu Lahab yang mendustakan siapa? Mendustakan Rasulullah SAW. Bahkan bukan Abu Lahab saja, istrinya Ummu Jamil itu berupaya keras untuk ikut mendustakan keponakannya sendiri. Bahkan kemudian Ummu Jamil itu punya kerjaan baru, padahal kita tahu Ummu Jamil orang yang terhormat di kabilahnya. Dia punya pekerjaan baru untuk mendustakan Nabi Muhammad SAW dengan cara mengumpulkan duri-duri di padang pasir. Dan saya melihat sendiri memang di padang pasir itu kebanyakan pohon itu berduri. Pohon sider, kalau sider di Indonesia namanya itu bidara, itu banyak banget berduri. Di padang pasir juga ada pohon yang warnanya hijau itu, buahnya itu kayak balon, itu juga berduri. Dikumpulin dari padang pasir, dibawa pulang ke rumah, ditaruh di depan rumahnya Rasulullah SAW, dan ditaruh di jalan-jalan yang akan dilewati oleh Rasulullah SAW. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, wamra'atahu hammalatal hatab, dan wanitanya, istrinya yang mengumpulkan kayu bakar. Bahkan tidak sampai situ saja, Ummu Jamil menggadaikan menggadaikan kalungnya, diinfakkan untuk bisa menjadi modal untuk menghalangi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Luar biasa. Intinya apa? Abu Lahab adalah satu-satunya manusia yang paling unik di dunia ini. Kenapa? Karena hanya satu orang ini saja yang tercatat dalam sejarah, dalam tinta kegelapan sejarah, satu-satunya manusia yang pernah Allah ciptakan dan dikabarkan kepada dirinya bahwa dia akan menjadi penghuni neraka padahal orangnya masih hidup.
Itu hanya satu orang aja. Beda sama Fir'aun. Fir'aun yang mengaku Tuhan saja, yang dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun ngomong kayak gitu. Fir'aun saja ketika Allah mengutus dua nabi sekaligus, Nabi Musa dengan Nabi Harun, kedua nabi itu diperintahkan oleh Allah dengan sebuah perintah, idhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun karena dia sudah kelewat batas. Tidak dikatakan Fir'aun itu kafir, enggak pernah sama sekali. Dan ini menunjukkan bahwa ada pelajaran penting dalam berdakwah itu enggak boleh kafir-kafiran, karena hidayah di tangan Allah. Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, pergi pada Fir'aun, dia melampaui batas, sudah kelewat batas dia. Dan Fir'aun dikatakan bahwa dia akan masuk neraka setelah dia ditenggelamkan oleh Allah. Baru Allah kabarkan, an-naru yu'radu 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya, neraka ditampakkan kepada dirinya di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, Fir'aun saja nggak digituin sama Allah. Ini paman Nabi digituin sama Allah. Paman Nabi loh, bukan sekedar orang yang ngaku-ngaku keluarga Nabi, bukan. Paman Nabi beneran, Ahlul Bait ibaratnya. Tetapi digitukan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya manusia di muka bumi yang pernah Allah ciptakan, dikabarkan dia masuk neraka pada orangnya masih itik-itik di atas muka bumi ini. Hanya satu orang ini saja. Maka sekali lagi para jamaah sekalian, bukan jaminan, sekali lagi, bukan jaminan kalau kita hari ini termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah dalam beribadah, gak jamin kita bakal husnul khatimah. Gak jamin bahwa kalau kita termasuk orang yang istiqomah hari ini, kita bakal meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Gak jamin juga orang yang hari ini kita rajin sholat, rajin sedekah, rajin wakaf, kita bakal husnul khatimah. Orang yang rajin wakaf, rajin sedekah saja nggak dijamin husnul khatimah, apalagi orang yang pelit, orang yang bakhil. Itu yang siapa yang mau jamin? Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita. Hidayah itu harus terus dicari, hidayah itu harus terus dikejar, hidayah itu harus terus kita gapai. Maka dalam Al-Quran Allah perintahkan kita dengan sangat telak sekali, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang al-yakin, datang kematian kita. Ini tugas kita, ibadah sampai mati. Jadi di dunia ini tempat kita untuk berlelah-lelah, bukan tempat untuk beristirahat. Istiqomah itu memang berat. Kalau nggak berat namanya istirahat. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin.